Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rusita Anggraini dan teman saya Novelia Cahya Putri Wahyudi dan Prameswari Setiawati. Kami mempunyai cerita hewan yang berjudul Jerapah yang Sangat Baik Hati. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton. Pada suatu pagi yang cerah, ada seekor jerapah. Ia memiliki tubuh yang kecil, namun lehernya sangat panjang. Jerapah itu sangat baik hati. Ia selalu membantu memetikkan makanan binatang-binatang yang kelaparan. Dan ia pun selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan. Jerapah ini memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan, baik binatang yang besar, binatang yang kecil, seperti gajah ataupun semut. Suatu hari, jerapah mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Ia berkeliling hutan, dan saat di kebun pisang, ia bertemu dengan si monyet yang sedang kesakitan dan kelaparan. Karena kakinya terkena duri, ia tidak bisa memanjat pohon pisang. "Jerapah, tolong aku," kata si monyet dengan menahan rasa sakit. Mendengar ada teriakan si monyet, jerapah itu langsung berlari menghampiri monyet. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya jerapah kepada monyet. "Kakiku terkena duri waktu perjalanan kemari 2 hari yang lalu. Padahal aku ingin makan siang," jawab si monyet merintih kesakitan. "Sini, biar ku bantu mengambil buah pisang itu untukmu." Dengan lehernya yang panjang, jerapah tidak kesulitan mengambilkan monyet buah pisang. Kemudian, setelah jerapah selesai memetikkan buah pisang itu, ia membantu si monyet mencabut duri yang tertancap di kakinya. "Ah, ah!" teriak si monyet kesakitan. Setelah duri itu tercabut, si monyet mengucapkan terima kasih kepada jerapah. "Terima kasih kawan," ucap monyet. "Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati kelaparan. Sekali lagi, terima kasih jerapah." "Kamu harus bersyukur karena masih bisa selamat dan hanya mengalami luka ringan," kata si jerapah. "Ya, kamu benar jerapah. Rasanya tidak mungkin ada binatang lain yang sanggup menolongku untuk memetikkan buah pisang setinggi itu selain kau. Sudahlah, kita hidup harus saling tolong-menolong." Meskipun jerapah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, tetapi jerapah tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Jerapah pun pergi meneruskan perjalanan. Tidak jauh dari tempat monyet, jerapah bertemu dengan seekor kancil yang sedang asyik memakan timun di kebun Pak Tani. Perutku sekarang sudah kenyang. Aku harus segera mencari air untuk minum." Kancil berkeliling hutan untuk mencari air minum. Kancil merasa kecewa karena pada saat tiba di pinggir rawa dan tepi danau tidak mendapatkan air sedikit pun. Satu-satunya yang belum ia kunjungi adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan. Sekarang aku harus segera pergi ke kolam besar itu. Mungkin di sana masih banyak air yang bisa kuminum. Mungkin di sana aku mendapatkan air minum yang segar, katanya dalam hati. Setelah beberapa saat, si kancil berjalan melewati pohon-pohon jati. Sampailah ia di kolam itu. Ternyata benar dugaanku, masih ada air di kolam ini, gumam si kancil. Sebenarnya kolam itu sangat kecil dan cukup dalam ketika musim hujan. Tanpa berpikir panjang, si kancil langsung terjun ke dalam kolam. Ia merasa sangat gembira karena mendapatkan air minum. Ia minum dengan sepuas-puasnya. Tenggorokannya sudah basah dan tenaganya sudah pulih kembali. Badannya kini menjadi segar.
Tindakan Kancil masuk ke dalam kolam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir panjang bagaimana caranya ia naik ke atas apabila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali, Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, tolong! Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berteriak minta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh sang jerapah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, tolong aku, jawab si Kancil. Siapa kau? Tanya jerapah. Aku, si Kancil sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan berteriak meminta tolong? Kancil terdiam sesaat mencari akal agar jerapah mau menolongnya. Tolong aku keluar dari kolam ini. Aku dijebak oleh si monyet. Yang benar bagaimana si monyet menjebakmu? Benar, benar. Tadi aku bertemu monyet di sini. Dan ia menyuruhku untuk mengambilkan buah pisang yang jatuh. Tapi, bagaimana caranya aku membantu? Sebaiknya kamu langsung turun ke bawah. Sebab, jika tidak, monyet akan mati kelaparan. Jerapah berpikir sejenak. Ia tadi membantu monyet yang kesakitan kakinya karena terkena duri dan belum makan selama 2 hari. Cil, mana pisang yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku, kata Kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini Kancil terdiam. Ia tak menyangka jerapah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Tadi juga aku bertemu dengan monyet di kebun kesakitan. Mana mungkin ia kemari? Ia tanya jerapah. Kancil hanya terdiam. Sesekali kamu harus diberi pelajaran, kata jerapah sambil meninggalkan tempat itu. Waduh, Pak Jerapah, aku mohon, tolong. Jerapah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu Kancil dengan keras berteriak, "Wahai langit dan bumi dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan memfitnah dan menipu untuk kepentinganku sendiri dan keselamatanku sendiri, kecuali..." Ketika Kancil mengucapkan kata kecuali, Kancil sengaja mengecilkan suaranya hingga hampir tidak terdengar lagi. Tidak disangka ternyata jerapah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata jerapah tidak benar-benar meninggalkan Kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan Kancil yang terakhir. Kecuali apa? Tanya jerapah penasaran. Terkejut, Kancil mendengar suara jerapah. Pak Jerapah, kau kembali lagi. Jawab pertanyaan kucil, kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Dan aku suka iri kepada monyet yang selalu beruntung. Oh begitu, sahut Pak Jerapah. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan memfitnah, menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Jerapah? Betul? Betul Pak Jerapah. Saya benar-benar berjanji.
Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil, kata jerapah. Jerapah menunjulurkan lehernya yang panjang untuk Kancil agar bisa naik dan mengangkat ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, "Terima kasih Pak Jerapah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan kepada beruang dan binatang-binatang yang lain.